Tidak banyak penyanyi yang bisa melakukan bernyanyi sambil berkoreo energi. Nah, penyanyi yang satu ini bisa melakukan keduanya, berkoreo juga bernyanyi. Siapa dia? Kita sambut. Ulan Alora alias Ulan KDI. Udah heboh duluan ya tuh ya. Ya, Halo. Ulan Alora KDI 2006. 6. Iya, KDI 3 ya. KDI 3. KDI 3 itu berarti udah 14 tahun yang lalu. Sekitar ya 14 tahun yang lalu. Ya, apa kabar? Lama ya? Iya, sekarang apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang, Ulan? Sibuk main TikTok. Terus habis itu jualan online juga. Sekarang ini kue segala macam banyak lah. Jadi sekarang itu mungkin karena memang kan sekarang ini nyanyi job off air ataupun on air sudah sangat berkurang banget. Jadi ya kegiatan itu yang Ulan lakukan sekarang. Kegiatan di rumah aja kebanyakan. Juara favorit itu apa sih maksudnya? Juara favorit itu adalah juara di mana yang di total di keseluruhan dari juara 1, 2, 3 itu juga dimasukin juga, dipilih dari juri sama semua penonton yang mereka jadikan juara favorit di KDI 3. Itu cuma satu. Kenapa Bulan bisa terpilih menjadi juara favorit? Karena ada sesuatu momen yang Bulan tunjukkan untuk TPI dulu yang sudah menjadi MNC TV untuk sekarang. Gitu, iya, ada penggemar. sesuatu momen yang sangat luar biasa membuat mereka terpukau mungkin ya dengan ide Ulan, itu ide Ulan sendiri untuk produser TPI dulu. Apa tuh? Nah, mau tahu? Ulan pernah melakukan salto. Oh gitu. Di atas panggung dan itu kontes yang ketiga waktu di KDI 3. Kontes yang ketiga. Di waktu itu ada 40 jam. 40 jam dangdut itu harus non-stop dan itu KDI juga diikut sertakan. Oh, salto gitu ya? Bukan lagi. Jadi itu sebenarnya memang ide sendiri sih. Bisa kepikiran salto itu karena ide sendiri apa dikasih tahu orang? Sebenarnya emang udah dari kecil. Ulan itu memang sudah biasa akrobatik. Ya kan, memang udah biasa di panggung juga. Oh iya, jadi nggak emang dadakan di situ suruh salto ya, di panggung besar gitu. Memang sudah sering latihan dari umur 3 tahun. Udah sering loncat-loncat, guling-guling Bukan gitu. lagi, udah kerjanya. Kan memang Ulan itu nggak bisa diem. Orangnya memang nggak bisa kalem, nggak bisa feminim. Ya begini, Ulan memang energik selalu dan aktif. Nah, terus saat di KDI itu ada lagu yang paling suka. Yang sering dinyanyikan. Yang sering dinyanyikan itu lagu Mana Ku Percaya. Tahu nggak, Karima? Apa tuh? Lagunya? Lagunya. Tahu dong. Mana Ku Percaya. Asik. Tuh kan tahu kan dia. Iya benar itu. Coba gimana nih lagunya, Yayin? Ambil refnya aja ya. Kau memang buaya, pandai bersandiwara. Kalau hanya aku, mengapa ada dia? Asik. Ya dangdut ya emang ya. Yang waktu itu di KDI itu lagu apa sih yang paling banget Ulan sukai? Kalau yang paling disukain lagu Bercanda Elvis Sukaisi. Nah, gimana tuh lagunya? Dari musim duren sampai musim banjir, curiga Kak Rimo ini juga penyanyi dangdut. Enggak, Dia kalau tahu saya, semua loh. Saya bukan penyanyi dangdut, saya penggemar penyanyi dangdut. Nggak apa-apa. Terus kenapa Ulan itu suka dengan konsep bernyanyi dan juga berkoreo? Jadi Ulan dulu sebelum KDI pernah ikut kelas koreo. Oh iya. Terus, jadi Ulan waktu pas masuk KDI ya timbullah ide-ide konsep untuk
Wulan nampil dengan dancer atau tim dancer Wulan sendiri. Gitu. Banyak sebenarnya ide-ide Wulan itu, tapi ya alhamdulillah sih tercurah semua sih di waktu kontes KDI 3. Oh gitu ya. Nah sekarang kita lihat ke belakang nih ada judul-judul lagu, ya kan? Mana kira-kira lagu yang menjadi favorit Wulan? Oh ini ya. Banyak ya. Wulan pilih lagu Gerimis Melanda Hati. Nah, ini. Nyanyi. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta. Walau tak bersama. Udah ya? Dalam sekali. Masih mau nyanyi ya Oh, iya, kerjaannya. nyanyi. Nah, Wulan itu berasal dari daerah mana sih? Dari daerah Palembang, Oh, Provinsi Sumatera Selatan. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo, bukan Wong Gilo Galo. Wong Kito Galo. Cantik nih ya. Oh, raga nih ya. Oh, cantik nih ya. Cantik manis. Oh, pempek Palembang. Oh iya, muka kayak pempek ini, nggak kelihatan. Udah tepung semua Oh, Kito mukanya. Galo. Cak tuh apa? 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 Kan ngomongnya bahasa Iya, Lalu ya? langsung ke pancing Palembang Iya, ya. pancing. Cak tuh lah. Pacak tulah. Pacak tuh lah. Pacak tuh lah. Oh. Bener ini. Tino, Udah Tino. jadi. Betino ini. Oh, Betino. Lanang. Oh, lanang kalau Iya. laki lanang. Oh iya. Wong Palembang. Oh, gitu kalau. Loh, kok kakak Rimo apa? Orang mana? Oh, gitu loh. Oh iya. Bener kan? Gue bilang tadi apa? Berarti orang Waktu gila. kecil itu di Palembang tuh Wulan tuh seperti apa sih? Ya sama lah seperti anak-anak yang lain. Sekolah, sibuk di rumah aja, bantu mami. Tapi kelebihannya mungkin Wulan memang dari umur 3 tahun itu Wulan memang udah nyanyi karena bokap itu punya alat musik dulu. Oh, Jadi iya. orkes. Orkes, Orkes. dangdut ya. Kalau bahasa kerennya kan band gitu kan. Kalau di kampung tuh orkes, Orkes, gitu iya. Jadi emang udah dari kecil memang udah nyanyi di panggung. Kamu udah dari kecil ya? Emang jadi? udah dari kecil. Sambil goyang-goyang juga berarti? Goyang salto-salto itu. Dari kecil tuh udah goyang-goyang salto-salto gitu di panggung gitu ya? Memang udah cicilan deh pokoknya. Yang paling Wulan inget tuh lagu apa ya waktu masa kecil itu? Lagu 5 menit lagi. Oh itu 5 menit lagi. Oh, dinyanyiin seperti biasa. Seperti biasa. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dia mau datang menjemputku. 5 menit lagi. Sawer. Ding ding. Aduh lama nih nggak nyawer. Asik. Dan ternyata Wulan itu sudah mempunyai 3 orang anak, Kobers. 3. Nggak kelihatan ya. Ternyata udah punya 3 orang anak. Iya, punya 3 anak. Nggak kelihatan karena lahirnya ngelepeh. Ya enggak lah. Alhamdulillah sih Kak. Maksudnya tidak harus diet, makan mau seenaknya aja sampai sekarang tuh masih bisa gitu. Jadi alhamdulillah banget sih dapat badan seperti ini. Ya anaknya 3 orang itu 3, umur berapa gitu. orang? Umur berapa aja sih anaknya? Umur 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Bisa nggak ceritain tentang ketiga anaknya? Ketiga anakku, yang 2 itu lagi sekolah di kampung sambil nemenin omanya karena udah tinggal sendiri kan omanya, jadi mereka nemenin omanya di sana. Nah yang 1 itu bolak-balik ikut saya ke Jakarta. Tapi karena kemarin sempet balik sebulan, jadi Wulan ada kerjaan di Jakarta, cuman sebentar doang. Jadi dia ditinggal sama omanya di sana. Di sana ya. Ternyata tiba-tiba beberapa hari ke depan lockdown. Ya terkurunglah saya di sini sendirian gitu. Anak-anak di sana semua gitu. Terjebak gitu ya. Terjebak sekali. Aduh kasihan sekali ya. Dari ketiga orang anak itu
kira-kira mana yang menuruni bakat Wulan bisa nyanyi-nyanyi gitu? Ada nggak? Sebenarnya kalau misalnya nurun bakat seni tuh memang udah nurun ketiga-tiganya sih. Karena setiap mereka nyanyi tuh Wulan perhatiin gitu kan, dengerin nyanyi tuh nggak pernah fals gitu. Tapi belum terlalu kelihatan banget sih Kak, karena ya masih kecil kan, 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Jadi ya masih yang energi-energi, joget-joget sana sini gitu. Ya udah, Kalau tapi nyanyi udah mulai kelihatan dari iya. dia ya. Gimana sih caranya Wulan ngatur waktu menjadi seorang ibu juga harus cari nafkah buat anak-anak? Ya itu adalah kebanggaan bagi saya sendiri sih sebenarnya. Tapi ya minusnya mungkin saya tidak bisa 24 jam ngurusin anak-anak di rumah. Karena harus cari nafkah buat keluarga juga kan. Gitu. Jadi ya ada suka dukanya lah. Paling mungkin kalau lagi sempat pulang gitu ya. Ya pasti, kalau pulang tuh pasti. Jadi ke Palembang. ya itu sebulan bisa 2 kali, 3 kali, nggak tergantung sih Kak. Pokoknya kalau misalnya nggak terlalu banyak job ya pulang, selalu pulang. Selalu pulang ya. Apalagi sekarang kan emang nggak bisa pulang ya, lagi COVID gini ya. Gimana sih kegiatan kamu pas lagi keadaan seperti ini? Ya kegiatan Wulan ya yang tadi Wulan bilang sih Kak. Tadi ya mungkin lebih banyak kayak lebih ke live kayak gitu. Terus habis itu Wulan juga dagang. Kemarin lagi heboh-hebohnya masker, wah ngikut. Iya, gitu bisnis kan. masker juga tetap. Bisnis masker, Hand tapi nggak penimbun ya. Oh, iya. Hand sanitizer juga, jangan ditimbun. desinfektan juga. Mau saya buka semuanya di sini nggak mungkin kan? Boleh juga di sini, boleh jualan juga loh. Iya bener ya. Iya, boleh iya, jualan bener. juga. Jadi kalau butuh apa tadi? Hand sanitizer, terus desinfektan. Kue masker. lebaran ada juga, Oh, masih kue ada lebaran ya? ada. Masih ada ya Sekarang stoknya? juga baju-baju juga saya Oh, jualin. luar biasa Mas ya. Rimo saya mau jual. Oh jangan. Oh jangan ya. Nah saya ini kan sering kepoin penyanyi-penyanyi dangdut ya. Salah satunya adalah Wulan. Wow. Makanya dipanggil ke Hobah Radio. Butuh tanda tangan? Oh butuh. Nanti tanda tangan kontrak di belakang. Kesel nggak sih Kak dari tadi? Jualan banget ya. Jualan Tanda banget tangan ya. pun dijual ya. Nah Wulan itu ternyata suka banget sama TikTok. Iya. Kenapa suka banget sama TikTok? Sukanya karena di TikTok itu ada pengetahuan juga yang nggak tahu jadi tahu di sana. Maksudnya bukan hanya joget sana joget sini atau drama sana drama sini, bukan begitu. Ditambah lagi kan di sana memang kebanyakan ngedance kan TikTok. Berarti Wulan tempatnya Wulan untuk mencurahkan semua tenaga Wulan itu ya di sana. Yang menarik dari TikTok itu apanya sebenarnya sih? Apa ya? Kalau menurut Wulan mah asik aja Asik di ya? TikTok, di TikTok itu tanpa mengenal umur yang pasti kan, semua bisa dari yang kecil sampai yang tua gitu loh bisa main TikTok dan fun gitu loh, tanpa beban bikin TikTok Iya, itu betul. emang. Jadi stres bikin TikTok aja. Iya lucu seru gitu ya. Nggak ada duit bikin TikTok gitu. Curhat Jangan-jangan dia dagang di TikTok juga. kagak. Oh, kagak ya? Kagak. Kalau jualan nggak di TikTok ya, Instagram. Lebih ke nyanyi sih Lebih ke kalau Wulan. nyanyi ya. Oh gitu. Ha-ha. Udah berapa banyak sih orang yang nonton TikTok Wulan? Alhamdulillah sampai sekarang udah 70.000 70.000 yang followers. nonton. Followersnya? Followers yang nge-like 339 sekian. Udah banyak banget ya. Iya makanya lagi gencar-gencarnya ini. Yang paling Wulan suka tuh TikTok yang mana kira-kira? Oh ada, simple banget tuh. Yang gini, gini, ulang, ret. Oh gitu doang ya. Gampang kan? Gampang, Harus bener-bener. bisa. Nah belajar TikTok itu biasanya berapa lama sih? Kalau ngedance sih nggak begitu lama, 2-3 kali latihan udah langsung bisa jadi. Oh gitu. Nah TikTok yang paling susah tuh yang mana? Yang itu kali, Every time I change. Yang latih-latih tuh yang ganti-ganti mukanya. Oh ganti-ganti muka itu ya? Itu anak gue suka mainin tuh tapi gue nggak bisa ngikutin. Nah makanya kan susah kan, gue aja susah gitu loh. Nah gue kan belum punya TikTok nih. Aha. Nah gue pengen ajarin TikTok nanti caranya gimana, ntar gue bikin TikTok juga. Oh, nyaingin gue ya. Bikin TikTok ya? Iya. Oke. Gimana caranya tuh? Mau berdiri? Iya Oh dong, berdiri iya. dong.
Oke nih, gue udah siap Oke. mau diajarin Siap. sama Wulan TikTok kan. Tapi ini gue beneran bikin TikTok gue. Benar. Ya kan, kalau bisa tapi. One, two, three, four. Asik. Ulangin. Oh iya. Cepat. Turun. Naik. Ulang sekali lagi ya. Oke. Pelan-pelan ya. One. Gue bisa. Lu nunjuk gua. Gitu ya. Ada iramanya itu. Gue bisa belajar TikTok. Lagi. Ini gimana yuk? Bawah, atas, tengah, bawah, atas. Jadi gini, begitu ya. Aduh. Sebagai seorang penyanyi, Mhm. Wulan ini sudah merilis berapa single? 7 atau enggak 8 kalau nggak salah. Oh, banyak juga ya? Iya. Tapi ada tergabung dalam grup juga, Kak. Ada Trio Linca sama 5 Bidadari. Oh, berarti sama yang Lima Bidadari berarti grup Jangan ya? kau samakan, aku bukan dia. Oh, itu barengan ya? Nah, itu berlima. Tapi berlima itu semuanya anak-anak KDI semua. Tapi genrenya lebih ke pop. Lebih ke pop ya? Nah, dari single-single itu mana yang paling Wulan suka dan menurut Wulan tuh paling sukses? Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukuplah. Gue kaget. Dikagetkan dia. Tapi lagu itu gue yang akhirnya ngeh, Wulan Alora tuh yang mana ya? Oh, ya lagu yang itu semakin Iya. sayang semakin kejam gitu. Yang dan viewersnya paling Alhamdulillah. banyak juga Iya, ya. betul, Luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Siapa penyanyi favorit dari Wulan Alora? Penyanyi favorit Wulan, Beyonce, Jello, Agnes Mo. Oh, Agnes Mo juga? Iya dong. Kenapa Agnes Mo? Agnes Mo itu dia sangat pinter ya, bagi aku smart banget. Nyanyi Udah Korea cantik, juga ya? keren gitu kan. Terus dan semuanya itu dia yang urus sendiri loh. Sampai saya tuh pernah ngeliat dia perform, itu sampai RO-nya pun dia yang pegang. Iya, jadi dia yang memang atur semuanya. Dia mau masuk di mana, dia mau keluar di mana, dia mau ngambil mic di mana, sampai anting jatuh pun dia yang harus atur. Pantesan ya dia gaya-gayanya model-modelnya ke Agnes Mo. Oh, Iya. energi. Mudah-mudahan, ya Allah, amin, Amin, ya amin. Allah. Biar sukses seperti dia juga. Suksesnya. Oh, luar biasa. Ngomong-ngomong, gue juga penyanyi. Wow. Penyanyi kamar mandi tapi sambil goyang. Tapi kata orang sih gue kalau nyanyi goyang tuh suka offbeat gitu. Oh ya? Nah, gimana caranya biar bergoyang Hmm. nggak offbeat gitu? Tips-tipsnya apa sih? Tipsnya yang pasti harus latihan. Mhm. Itu utamanya. Oh ya iya, kan? pasti. Kalau misalnya tanpa latihan bagaimana kita bisa? Mhm. Gitu. Kita bisa karena biasa, ya kan? Betul. Ya. Yang pasti juga harus tahu tempo. Oh iya. Tempo iya, lagu iya. dong. Saya tuh taunya bukan tempo yang di musik. Tapi Jatuh tempo saya tahu. oh itu sangat menderita sekali. Ini kayaknya curhat ya. Saya juga menderita dengan jatuh tempo itu. Engap. Ngap, lebih ngap dari ngedance. Iya benar. Kita coba satu lagu nih, kita coba sambil kita berjoget. Lebih simpel kok ini. Iya. One, two, three, four. Gimana tuh? Gampang banget dong. Oh iya. Tetap nggak bisa loh dia. Gue gak bisa bener. Kanan, Oke, buka. kanan, tengah, Tengah. kiri, Kiri. kiri. Oh kiri. Ah kiri bang, kiri bang. Kiri. Kiri, tengah, Tengah. kanan, Kanan. tengah, Tengah. kiri, tengah. Kanan. Oh iya. Oh. Nah itu dia gini-gini kalau Itu mah gampang banget kak.
Kaku banget gua kalau goyang ya. Coba. Mundur. Maju. Aduh. Mundur. Aduh. Gitu. Makanya gua mau lihat. Ya, gitu bisa dong, Iya, Kak? bisa. Enggak offbeat kok. Enggak offbeat ya? Ya, enggak offbeat. Enggak, gitu berarti caranya ya? Ya, mungkin lebih ke apa? Langkah-langkahnya aja. Kalimu Gerakannya mungkin gitu ya, lebih step-stepnya ya? Step-stepnya Kakak. Tapi emang harus banyak latihan ya? Pasti. Makanya utamain dulu tahu tempo dan harus banyak latihan. Wah, tips luar biasa. Bisa dicontoh di rumah, Hobers. Satu lagu yang bisa Ulan contohin nyanyi sambil berkoreografi. Kata pujangga. Nah, gimana tuh? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Gitu ya, kalau udah denger lagu itu pasti mau gini kan. Ketahuan gitu kan ya. gua penggemar dangdut. Lah bener, kan gue bilang dari tadi ya kan. Bagaimana caranya vokal tidak terganggu, nafas yang ngos-ngosan pada saat berkoreografi? Jaga stamina, yang pasti. Tidur yang cukup, minum vitamin, dan latihan. Nah, latihan itu yang males. Mager ya kan? Iya benar. Memang pasti bakal, apalagi koreo tuh pasti akan banyak sekali latihannya. Dalam satu hari bisa 2-3 kali, apalagi mau konser, ya kan? Harus lebih lagi. Dalam berapa bulan sebelumnya pasti udah harus Prepare ya, udah latihan ya. Menurut Ulan, siapa penyanyi dangdut yang bisa berkoreografi dan bernyanyi dengan baik? Mbak Inul Daratista. Oh iya betul. Dia jago sekali untuk mempertahankan vokalnya waktu dia bergoyang. Itu aku acungin jempol. Terus apa lagi? Nasar ya mungkin ya, kalau di angkatan KDI ya. Dia energik banget dengan gaya getar dadanya itu ya kan. Gue aja nggak bisa nih nahannya kalau itu. Memang dia energik sih. Jadi menurut kamu tuh Nasar tuh salah satu penyanyi yang bisa bernyanyi dan berkoreografi dengan baik. Bisa. Gimana dengan Inul Daratista sama Zaskia Gotik? Zaskia Gotik juga termasuk juga, tapi mungkin nggak seheboh Mbak Inul ya dia, karena mungkin masih gerakannya masih yang minim dia, yang lebih kecantik ya. Kalau Mbak Inul kan memang udah sampai ke bawah, atas, kanan, kiri, gitu ya. sama kayak Nasar juga itu. Dia kan mau dia jumpalitan, lentur ya. Iya. Sampai dia juga hampir sama-sama Mbak Inul juga kan, goyangan si Nasar juga. 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya buat meniti karir buat Ulan. Betul. Menurut Ulan tuh apa sih kelemahan buat Ulan tuh? Kalau dalam meniti karir, kelemahan Ulan itu ya mungkin naik turunnya karir itu juga ya kan. Terus tadinya tim terbentuk akhirnya bubar gitu. Terus ya kesolidan tim itu juga harus dijaga, ya itu yang susah. Terus kalau kelemahan Ulan sendiri sih, ini karir atau hidup? Iya, sebagai seorang wanita gitu. Sebagai seorang wanita, ya mungkin kalau menurut Ulan kalau di keluarga, ya itu tadi tidak bisa membagi waktu yang benar-benar menjadi seorang perempuan, ibu rumah tangga yang 24 jam ngurusin anak-anak di rumah. Dikarenakan mencari nafkah tadi, gitu loh. Ya, tapi Ulan sebagai wanita hebat untuk anak-anakku, ya tetap bangga dengan keadaan seperti ini, juga bangga. Iya, iya. Gitu. Dan kita bisa berbagi pengalaman gitu. Apa sih pengalaman yang pernah didapetin sama Ulan yang kita bisa berbagi sama Hobers ya? Ya, untuk seluruh Hobers, kejarlah mimpimu setinggi langit. Dan jalanilah karirmu itu, jangan cepat puas, jangan cepat bangga gitu loh dengan hasil apa yang didapat. Padahal mungkin mimpi itu masih jauh ke depan situ. Jadi
Ya, kalau yang belum nikah, lebih baik kejar karir dulu setingginya gitu kan. Karena kalau misalnya sudah berkeluarga, itu udah beda cerita. Udah beda lagi gitu, ya. iya. Kadang-kadang terhambat gitu. Pasti, karena udah kepikiran keluarga dong, Betul, ya kan. Terus apalagi udah punya anak, lebih lagi ngebuyar lagi ya kan. Jadi karir itu udah yang kesekian, ya kan jadinya. Jadi berdasarkan pengalaman sendiri gitu, memang harus karir dulu yang dikejar. Kalau mau karir gitu, kejar. Mau sampai mana tuh karir gitu. Kalau udah memang merasa cukup, baru ya. Sebagai manusia kita memang harus berpasangan. Kalau bisa mengulang waktu nih, Wulan kira-kira pengen kembali ke pada saat yang mana? Waktu saat kontes KDI 3. Kenapa tuh? Ya di situ Wulan meniti karir pertama kali, ya mungkin akan lebih tertata lagi kalau misalnya Wulan udah tahu ke depannya begini. Pasti apa yang jadi jalan salah Wulan itu ya tidak Wulan lakukan. Tidak pasti. mau Ya diulang dong, lagi ya. tidak mau dong. Pengennya tetap sukses. Siapa sih yang nggak mau sukses? Siapa sih yang mau misalnya hidup yang tanpa yang tidak diinginkan, tapi kan hanya Allah yang tahu itu, hanya Tuhan yang tahu. Betul. Jadi hanya kita yang menjalani aja. Iya, jadi tidak mau mengulang pada saat itu Iya, ya, yang dan pasti harus menatap ke tidak depan. mau. Ya. Iya. Apa sih rencana Wulan ke depan tuh? Wulan mimpi yang belum Wulan wujudkan yaitu ya pengen banget bisa konser tunggal. Nah, itu gimana tuh? Bisa aja, harus punya mimpi yang besar. Banget, harus pengen banget kayak Beyonce gitu setiap nonton gitu ya. Wow, keren banget gitu. Iya, Agnes betul. Mo tadi gila gitu loh. Kapan gue ada di situ? Nah, yang penting punya mimpi dulu. Harus. Dan mimpinya itu step by step harus dijalani. Ya, yang pasti sebelum ini Karimo, sebelum kita mencapai itu ya kita harus mempunyai ciri khas dulu kalau penyanyi iya, itu Kak. betul, Karena nggak semua orang punya ciri khas itu. Kalau meniru banyak banget. Banyak benar. Yang cantik banyak. Betul. Berduit banyak. Betul. Tapi ciri khas itu tidak bisa dibeli. Karakternya ya. Banget. Gitu ya. Wulan udah dapet karakternya. Oke. Nyanyi sambil ngedance. Waduh. Iya kan? Terima kasih banyak Wulan, Terima udah kasih banyak berbagi dan Kak Rimo. berbagi inspirasi juga Iya. buat teman-teman penyanyi dangdut yang baru-baru mungkin ya. Tips-tipsnya bermain TikTok. Gua nanti bikin TikTok ya. Di bawah nanti kita bikin. Oh iya, di bawah kita bikin. Perdana gue bikin TikTok karena sama Wulan ya. Ya luar biasa Wulan, thank Terima you kasih banget banyak, udah Kak Rimo, sukses selalu. datang ke Obah Radio. Iya. Sukses juga buat karirnya, buat keluarganya juga. Sama-sama Kak. Jangan bosan untuk datang ke sini. Pastinya, besok Iya. saya datang lagi. Oh gitu. Wah, besok nggak ada orang. Libur. Libur. Ya, gitu. Terima kasih banyak Kobas, terima kasih banyak Wulan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Slow Obah Radio. Jangan lupa subscribe, Subscribe, like, like, dan juga share. oh share. Bagikan. Komen boleh. Komen boleh. Tapi jangan yang kasar komennya. Oke, Ya kan? tetap Oke. positif ya. Ya, tetap positif. Dadah, terima kasih banyak. Kobas. Dadah, terima kasih. TikTokan.